Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 28 pejabat baru di lingkup Universitas Hasanuddin dilantik untuk mengisi berbagai posisi penting, mulai dari dekan hingga kepala subbagian. Rektor Unhas menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan menjaga ketangguhan institusi dalam menghadapi tantangan zaman. Universitas Hasanuddin kembali melakukan rotasi kepemimpinan. Sebanyak 28 pejabat baru resmi dilantik untuk mengisi berbagai posisi strategis, mulai dari dekan hingga kepala subbagian. Pelantikan dilakukan di lantai dasar gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalan Raya dengan dipimpin Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc pada Kamis 27 Maret 2025 lalu. Momen ini juga dirangkaikan dengan penerimaan 2 dosen baru lulusan program doktor sebagai upaya memperkuat kualitas akademik dan riset di lingkungan kampus. Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini, menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan menjaga ketangguhan institusi dalam menghadapi tantangan zaman. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas solidaritas dan semangat kebersamaan Sivitas Akademika. uh, Semacam kelembagaan yang kuat, leadership yang kuat, ya, dan yang tidak kalah pentingnya tentu kerja-kerja dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas, ya. Sehingga pelantikan ini tentu bermakna memperkuat kapasitas Unhas di dalam mencapai target-target dan visi misinya ke depan. Pelantikan ini diakui Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Visipol Unhas menjadi momen yang penuh haru yang dirinya bersyukur dan berharap dapat membawa kontribusi positif bagi Unhas. Seperti biasa ya, kalau orang dilantik pasti ada perasaan senang begitu ya. Di balik kesenangan itu kan ada kira-kira tantangan. Apa yang harus kami lakukan ke depan? Ya, tentu harus lebih baik dari apa yang telah, misalnya apa yang kami ganti itu kita akan usahakan untuk menjadi yang terbaik. Seperti pesan Pak Rektor tadi kan, harus kerja keras demi Unhas. Insya Allah itu akan kami jujur tinggi begitu. Pelantikan ini turut dihadiri oleh para wakil rektor, majelis wali amanat, senat akademik, dekan, serta pejabat lama di lingkungan Universitas Hasanuddin. Rahmatia Ardi, Rahma Humaira, Unhas TV. Tim gabungan melakukan pengamanan di malam takbiran Idul Fitri 2025 di Kota Makassar. Mereka fokus pada keramaian dan kelancaran arus lalu lintas serta melakukan patroli kota. Berikut liputannya. Pengamanan malam takbiran Idul Fitri 2025 di Kota Makassar melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan masyarakat setempat. Malam takbiran merupakan tradisi rutin yang dilaksanakan pada malam menjelang Idul Fitri, menyambut hari kemenangan umat Muslim setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Guna memastikan kegiatan pawai obor dan takbiran di masjid-masjid berjalan aman dan tertib, pengamanan telah dilakukan sejak sore hari. Di antaranya, titik pengamanan itu dibangun di wilayah Kecamatan Tamalan Raya dengan fokus pada jalur-jalur utama padat kendaraan, terutama di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Gerbang Perumahan BTP. Kapolsek Tamalan Raya Kompol Muhammad Yusuf menyebut jika pengamanan dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan patroli di wilayah barat dan timur. Kegiatan malam ini kami akan bagi 2 untuk tim melaksanakan patroli di wilayah barat dan timur untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang melaksanakan takbiran. Sesuai dengan keputusan pemerintah, takbiran dilaksanakan di masjid-masjid. Namun beberapa kegiatan masyarakat melaksanakan pawai obor keliling sehingga kita melaksanakan pengamanan. Sekaligus juga untuk mengamankan arus lalu lintas yang terfokus pada Jalan Perintis Kemerdekaan mulai dari Gerbang BTP, Pintu 1, Lemena dengan pos Pam Entos sehingga tidak terganggu arus lalu lintas dalam aman dan lancar. Selain melakukan patroli kota, pihak kepolisian juga meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berisiko tinggi seperti balap liar atau penggunaan knalpot brong yang meresahkan masyarakat. Andrea Reren Karina, Unhas TV.
Kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Agung Kabupaten Takalar turut membawa rezeki berlimpah bagi para pedagang. Seperti yang dialami pedagang gulali yang berhasil memperoleh jutaan rupiah di momentum ini. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah suasana meriah peringatan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Agung Kabupaten Takalar, kehadiran jajanan manis gulali menjadi daya tarik tersendiri. Seorang penjual gulali bernama Carmela meraih rezeki berlimpah di hari raya ini. Usaha gulali miliknya itu dinamai Big Boss. Ia pun berhasil meraih keuntungan yang menggiurkan di momen penuh sukacita itu. Carmela bercerita jika dirinya sebenarnya tak biasa berjualan di sekitar Masjid Agung, namun karena hari Lebaran, ia pun berjualan di situ. Sambil melayani pembeli, Carmela berujar kepada Unhas TV jika ia telah memodifikasi sendiri pickup motornya yang digunakan untuk berjualan gulali warna-warni. Dengan harga Rp15.000 per bungkus, gulali khusus di momentum Lebaran. Usahanya ini tetap menjadi primadona jajanan merayakan Lebaran di Takalar. Jika di hari biasanya Carmela menjajakan gulali Rp10.000 per bungkus, dengan modal pembuatan gulali ini hanya Rp7.000 per bungkus. Sehingga khusus di momen Lebaran 2025 ini, keuntungan yang diraih signifikan. Carmela pun turut mengajak keluarga bekerja sama untuk berjualan. Dirinya, suami, anak-anak, serta tetangga ikut membantu menjajakan gulali berkeliling sekitar masjid. Gulali Big Boss sendiri dibuat dari bahan-bahan sederhana, yaitu gula dan pewarna makanan, menggunakan mesin khusus. Tersedia berbagai pilihan warna menarik seperti biru, kuning, dan pink yang disukai anak-anak. Kalau Idul Fitri biasa dalam satu hari 5 jutaan, 6 juta. Karena begadang juga bikin tuh, mulai jam 10 malam bikin sampai pagi. Yang biasa itu yang beli anak-anak sampai ibu-ibu. Modalnya kalau 1 liter itu gula jadi 1,5. Maksudnya gula bisa dengan pewarna. Diakui Carmela, untuk Lebaran ini keuntungan yang mereka peroleh mencapai 6 juta rupiah. Dengan setiap orang mampu menjual 80 hingga 100 bungkus sekali jalan. Keuntungan itu di luar modal awal sekitar 1 juta rupiah. Carmela pun menjamin jika pewarna yang mereka gunakan bukanlah pewarna tekstil, tetapi pewarna makanan sehingga aman dikonsumsi anak-anak. Warga pun antusias membeli gulali ini lantaran suka dan tertarik dengan warna gulalinya. Saya beli harganya 15.000 karena saya suka. Selain berjualan gulali, Carmela juga menjual bakso bakar, bakso goreng, krepes dengan berbagai varian rasa, dan telur gulung. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Takalar memberikan remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 kepada 338 warga binaan. Mereka mendapatkan pengurangan masa tahanan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri 2025, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Takalar memberikan kabar gembira bagi 338 warga binaan, Jumat 28 Maret 2025. Mereka mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Takalar, Mansur Esos MSI, mengatakan dari Lapas Takalar sebanyak 338 mendapatkan remisi Idul Fitri dan 1 orang mendapatkan remisi Nyepi. Dari Lapas Takalar saya ingin menyampaikan bahwa jumlah warga binaan per hari ini 499 orang. Kemudian yang kami usulkan mendapatkan remisi sebanyak 338 orang. Dan alhamdulillah yang kami usulkan sebanyak itu semuanya SK-nya sudah turun. Dan pada hari ini kita sudah serahkan secara simbolis mengikut kegiatan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dari pusat.
Kemudian tentu ada beberapa warga binaan yang tidak mendapatkan remisi. Pertama, secara administrasi belum terpenuhi. Kemudian ada juga narapidana dan ada tahanan yang tidak mungkin kita usulkan remisi. Kemudian ada warga binaan yang belum genap 6 bulan. Kemudian yang lainnya mungkin ada pelanggaran dan lain sebagainya. Sepanjang memenuhi syarat administrasi dan substantif, kami akan usulkan. Dan semuanya yang 338 itu memenuhi syarat dan alhamdulillah semuanya turun. Kegiatan pemberian remisi khusus ini sebelumnya dilakukan secara serentak melalui Zoom meeting bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, sesuai Kepres nomor 174 tahun 1999. Persyaratan pengajuan remisi bagi narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas, dan telah menunjukkan tingkat penurunan risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Khusus di Lapas Kelas 2B Takalar pada remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, terdapat 29 orang menerima remisi 15 hari, 287 orang menerima remisi 1 bulan, 12 orang menerima remisi 1 bulan 15 hari, dan 10 orang menerima remisi 2 bulan. Mansur pun berharap agar para warga binaan bisa berkelakuan baik, berubah lebih baik dan mengikuti program Lapas Takalar dengan baik pula. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) menggelar halal bihalal di Anjungan Hotel Pantai Gapura, Kota Makassar. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan temu kangen. Simak informasinya. Halal bihalal pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin digelar Kamis 3 April 2025 di Anjungan Hotel Pantai Gapura, Makassar. Kegiatan yang berlangsung meriah ini dihadiri para pejabat dan alumni Unhas. Halal bihalal ini menjadi momentum silaturahmi dan ajang temu kangen para alumni Unhas dari berbagai angkatan dan fakultas. Tak hanya diisi dengan makan bersama dan bernyanyi, mereka pun saling berbincang bertukar kabar untuk mempererat kekompakan antar alumni. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Nofri Arifudin, menyebut pentingnya kekompakan alumni Unhas dalam membuka peluang kolaborasi dan sinergi ke depan. Ya, alhamdulillah IKA Unhas hari ini menjadi tempat untuk berkolaborasi seluruh alumni Unhas di bawah pimpinan Ketua IKA Bapak Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Ini alhamdulillah bisa memaksimalkan semua potensi yang ada, membuka peluang-peluang untuk kita para anggota dari IKA Unhas ini. Dan di setiap pertemuan-pertemuan ini selalu ada hal-hal baru yang bisa kita ciptakan. Apalagi mendapat support juga dari universitas, tentu ini merupakan suatu kekuatan yang sangat besar untuk berkiprah di disiplin ilmu masing-masing, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kita berharap kekompakan ini kita bisa jaga terus, kita tingkatkan terus, sehingga IKA ini selalu menjadi bermanfaat buat teman-teman yang lain, seperti itu. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, sekaligus Ketua IKA FKG Unhas, Dr. Gigi Haja A. Rahmat Ika Dewi Yusufia Iqbal, menegaskan jika halal bihalal ini tak sekadar menjadi ajang pertemuan, tetapi juga kesempatan memperkuat kebersamaan alumni Unhas. Alhamdulillah hari ini bisa ikut hadir dalam kegiatan halal bihalal bersama keluarga besar IKA Unhas dan menjadi kebanggaan karena kegiatan ini diselenggarakan oleh Ketua Umum IKA Unhas sekaligus juga Bapak Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, dan alhamdulillah ini menjadi ajang silaturahmi kita para alumni Unhas dari lintas angkatan, kemudian juga dari lintas fakultas dan juga lintas wilayah, sehingga ini menjadi ajang temu kangen dan juga berlebaran halal bihalal, bermaaf-maafan karena momentumnya juga masih di bulan Syawal dan baru saja kita melaksanakan acara lebaran bersama keluarga. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Pak Ketua
IKA Unhas yang sudah menyelenggarakan kegiatan halal bihalal ini. Sehat selalu, jaga terus silaturahmi, dan insya Allah Unhas selalu menjadi kebanggaan kita semuanya. Turut hadir pada halal bihalal ini, Ketua Umum IKA Unhas yang juga Menteri Pertanian Indonesia, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, serta ratusan alumni. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Ikatan Alumni Fakultas Teknik IKTEK Universitas Hasanuddin menggelar Bisnis Forum sebagai langkah awal membangun kolaborasi konkret antar alumni. Forum ini jadi ruang strategis untuk kontribusi nyata bagi daerah dan alma mater. Rangkaian kegiatan halal bihalal Ikatan Alumni Fakultas Teknik IKTEK Universitas Hasanuddin berupa forum diskusi bertajuk IKTEK Bisnis Forum digelar 4 April 2025 lalu di Unhas Hotel and Convention Makassar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, juga mengusung semangat kolaborasi dan sinergi antar alumni. Menurut Ketua Umum IKTEK Unhas, Muhammad Sapri Pamulu, forum ini dirancang sebagai wadah awal untuk membuka kolaborasi nyata antar alumni. Tidak hanya berhenti di ruang diskusi, tetapi juga berujung pada aksi yang berdampak. Jadi halal bihalal IKA Teknik memang pada tahun ini untuk pertama kalinya kita memulai dengan model yang baru. Jadi kita tidak hanya reuni emosional, tapi kita juga ingin berpikir sinergi, kolaborasi antar sama alumni dan juga alma mater. Nah, forum bisnis ini tujuannya itu. Jadi tadi beberapa diskusi yang sudah dilanjutkan dan kita akan konkretkan supaya organisasi alumni itu seperti IKA Teknik ini bisa mempunyai manfaat bagi alumni. Hal tersebut diamini oleh Ketua Strategic Business Unit IKTEK Unhas, Firmansyah Arifin. Ia menyebut jika bisnis forum ini merupakan bagian dari program kerja DPP IKTEK Unhas yang dijalankan melalui sebuah badan otonom bernama Strategic Business Unit. Firmansyah juga menegaskan bahwa forum ini bagian dari pengabdian para alumni terhadap alma mater dan daerah. Kegiatan ini merupakan awal dan akan disusul dengan workshop-workshop untuk masuk pada tataran eksekusi. Dengan menghadirkan narasumber atau para pakar yang profesional yang sudah puluhan tahun di bidangnya tadi, diharapkan ini menjadi bagian dari pengabdian sebagai alumni Unhas terhadap alma mater dan juga daerah, di mana teman-teman yang selama ini yang sudah memiliki kompetensi, pengalaman, profesional ingin menyumbangkan ide dan pikirannya agar bisa termanfaatkan dengan baik. Salah satu topik yang kita angkat tadi adalah terkait energi, bagaimana supaya daerah bisa ikut terlibat dalam aktivitas kegiatan eksploitasi energi. Ini kita banyak alumni sendiri yang terlibat di dalamnya, sehingga otomatis dapat membawa nama besar daerah dan sekaligus nama besar Unhas itu sendiri. Di akhir kegiatan, dilakukan pelantikan pengurus baru IKA Pertambangan dan IKA Sistem Perkapalan periode 2024 sampai 2028. Menurut Ketua IKA Pertambangan, Suwardi Ali, pihaknya memiliki visi besar untuk membawa Unhas sebagai pusat kajian nasional di bidang hilirisasi mineral. Harapan kami dan mimpi kami untuk menjadikan Unhas sebagai pusat kajian nasional hilirisasi nikel dan mineral di Indonesia. Semoga kami sebagai alumni mampu mengharumkan nama alma mater kami tercinta, Universitas Hasanuddin, bukan hanya di kancah nasional, melainkan juga untuk di go internasional. Selain Suwardi Ali, turut dilantik pula Muhdar Tasrif sebagai Ketua IKA Departemen Sistem Perkapalan. Kegiatan ini turut pula dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang 4 Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Eng Adi Maulana STMPil. Ketua Umum IKTEK Unhas, Sapri Pamulu pun menaruh harapan besar pada kepengurusan 2 IKA yang baru dilantik tersebut. Ia pun berpesan untuk selalu menjaga semangat kolaborasi dan sinergi demi kontribusi nyata bagi alumni dan organisasi, terutama alma mater Universitas Hasanuddin. Diska Fraja, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.